kawan-kawan sebangsa setanah airku. Di video kali ini, aku punya beberapa pesan yang kami dapatkan dari data hasil pengamatan kami dan menghasilkan beberapa insight yang mungkin bagi teman-teman itu sudah jelas sebelumnya. Nah, tapi sekarang insight tersebut memiliki landasan yang lebih kuat dan tentunya bukan hanya sekadar spekulasi. Satu konsep yang sering terdengar adalah bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Konsep ini melihat bahwa banyak organisme sosial dapat bertindak menjadi satu kesatuan organisme besar. Keberadaan COVID benar-benar membunuh kesatuan organisme ini, membunuh kemampuan kita untuk bertukar ide secara langsung dan mendapatkan stimulus dari sesama organisme. Kita pun mengakalinya dengan memanfaatkan internet, dan itu dapat sedikit menampung kebutuhan sosial kita. Namun ini hanya mengurangi dari permasalahan, menjadi sekedar mengganggu saja. Tetap saja ada suatu sifat mutlak dalam manusia yang merasa terganggu, yaitu sifat sosialnya. Setidaknya itu dugaan kami. Kami mencoba membuktikan ini dengan mencari data gimana sih dampak COVID terhadap kehidupan berkomunitas kalian. Data ini kami ambil dari kerabat kami sesama akademis di ITB. Konsep komunitas kami bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama dari yang terdekat dan kecil itu keluarga, lalu teman, tetangga, dan yang terakhir yang paling besar adalah masyarakat umum. Kita coba lihat bersama apa yang kita dapatkan dari data tersebut. Pertama, mari kita lihat dampak COVID kepada keluarga. Ternyata mayoritas itu menjawab menjadi lebih baik. Nah, pandemi ini itu ajaibnya menjadikan kita lebih dekat dengan keluarga. Nah, ini salah satu penjelasan dari responden kami. Akan aku baca ini ya. Jadi menurutku justru ketika pandemi hubungan dalam keluarga menjadi lebih erat. Karena di saat pandemi orang yang bisa ketemui keluarga saja karena di dalam rumah terus. Sebelum pandemi, setiap anggota keluarga mempunyai aktivitas masing-masing di luar rumah dan hanya bertemu satu sama lain di malam hari. Itu pun jika pulang malamnya cepat. Kadang bisa sampai pulang ketika sudah ada anggota keluarga yang tidur. Nah, kebalikan sebelum pandemi. Setelah pandemi, seluruh anggota keluarga terpaksa untuk beraktivitas dalam rumah. Sehingga quality time antar keluarga pun bertambah karena seharian bersama terus. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, saya relatif setuju dengan pernyataan tersebut. Lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian tentang pertemanan. Menurut saya, ini adalah salah satu pembatasan akibat COVID yang paling jelas dampaknya adalah negatif. Sebagai pelajar sendiri yang interaksi sosialnya utamanya bersumber dari kegiatan belajar mengajar, hilangnya sekolah atau kampus secara fisik benar-benar membatasi interaksi kita dengan orang-orang yang sepantaran dengan yang seumuran yang berpotensi menjadi teman kita. Namun, saya sendiri menemukan cara lain seperti melalui internet dengan aplikasi seperti Discord, sosial media lainnya untuk bertemu dengan teman-teman baru. Namun, hal ini sangat-sangat terbatas dibandingkan bertemu secara tatap muka secara langsung. Namun, itu hanyalah opini pribadi saya. Dan karena itu, sekarang mari kita lihat opini bersama dari data yang kita kumpulkan. Bisa dilihat bahwa mayoritas memang cenderung negatif. Banyak yang jarang, bahkan sangat jarang bertemu secara tatap muka dengan temannya karena pembatasan COVID ini. Dan walaupun banyak yang ingin belajar bersama, ingin membantu temannya, tidak memungkinkan karena berbagai pembatasan. Ini tidak mengagetkan melihat pengambilan data ini didapat dari sesama pelajar. Selanjutnya, yang ketiga adalah dampak COVID ke tetangga. Kalau opini saya, dampaknya itu cenderung positif sih. Kenapa ya? Karena kalau di lingkungan saya nih, tetangga-tetangga itu jadi semakin tumbuh rasa gotong royongnya untuk membantu bagi yang terkena musibah dan yang terkena virus COVID-19 ini. Nah, tapi ini baru opini saya sendiri. Kita lihat data yang sudah kami dapatkan. Jadi kalau bisa dilihat itu ternyata hasilnya cenderung positif. Ini insight yang mungkin menurut teman-teman itu cukup mengagetkan. Nah, jadi kalau di salah satu lingkungan responden ini, katanya ada kegiatan saling membantu bagi yang terkena COVID-19. Jadi ini, aku bacain ya. Di lingkungan saya, ada sistem yang menggilir siapa yang memberi bantuan kepada yang terdampak. Jadi, jika A terkena COVID-19, tetangga B hari ini memberikan makanan dan bantuan seperti obat. Menurut saya, itu ada hal yang cukup membahagiakan untuk dengar di tengah musibah seperti ini. Kalau gitu langsung aja lanjut. Yang terakhir adalah komunitas dalam konteks kota, negara, atau bahkan dunia, atau disebut juga masyarakat umum. Bagaimana dampaknya? Menurut saya sendiri, pembatasan ini, not surprisingly, menyulitkan kita untuk bertemu dengan orang lain yang asing atau kita tidak kenal, misalnya pada tempat umum.
Namun sekedar menyadari eksistensi sesama atau saling tegur sapa dan salam kecil itu akan membantu kita merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti bagian dari suatu masyarakat kota atau bagian dari negara kita sendiri, Indonesia. Hal ini terlihat pada data yang menunjukkan bahwa kebanyakan responden memang merasa bahwa COVID berdampak negatif terhadap komunitas masyarakat umum dengan berkurangnya rasa gotong royong antar masyarakat. Ada juga responden yang menyatakan bahwa cara yang efektif adalah kita membangun ulang rasa gotong royong dan kebersamaan itu melalui aplikasi seperti media sosial atau video conferencing. Namun, sepertinya tidak banyak yang kita bisa lakukan terhadap hal ini. Jadi, apa sih kesimpulan yang kita dapat? Nah, dari hasil-hasil yang tadi kita dapatkan, ternyata dua itu cenderung positif dan dua cenderung negatif. Beberapa hal yang dulunya relatif renggang, kini menjadi dekat, seperti keluarga. Akan tetapi, ada juga hal yang dulu dekat, kini menjadi renggang, seperti hubungan antar teman. Nah, tapi bukan berarti COVID itu adalah hal yang positif. Dan sepertinya kita semua setuju kalau dampak negatif yang diberikan oleh COVID itu jauh lebih lebih berat daripada dampak positif yang diberikan oleh COVID. Terus apa sih yang bisa teman-teman lakuin dengan insight ini? Untuk kalian yang tidak atau belum dekat dengan keluarga dan tetangga kalian, bisa memanfaatkan waktu ini untuk menjadi lebih dekat dengan mereka. Jadi jangan mengurung diri di kamar dan coba tanyakan kabar-kabar ke tetangga kalian, tanyakan pekerjaan orang tua kalian, tanyakan kabar-kabar teman kalian, saudara kalian. Nah, 30 detik dari interaksi kalian ini akan memudahkan kalian untuk interaksi setelahnya. Dan menurut saya, hal itu adalah hal yang bagus. Kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut sumber-sumber dari data ini, kalian bisa akses makalah yang akan kami beri linknya. Terima kasih.